Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Hari yang bahagia akhirnya telah dimulai, tapi malu banget ya pas tahu mau kencan sama Mbak Meido. Berikutnya, saat berada di dalam mobil, Rentaro begitu canggung saat mengingat momen Mbak Meido mengajak dia buat berkencan. Meski ajakannya sangat mendadak, tapi Hahari mengizinkannya. Supaya mulai besok Mbak Meido jadi pelayannya Rentaro seharian penuh. Loh, kok masih disuruh jadi pelayan ya? Kemana hari ini kita akan pergi? Tanya Mbak Meido. Ke tempat yang sangat Mbak Meido sukai. Kemanapun Mbak Meido ingin pergi, saya akan bersedia menemaninya, jawab Rentaro. Yang saya sukai adalah Hahari sama. Kalau begitu, mari kita pergi ke kediaman Hanazono. Tidak. Selain kediaman itu. Selain Hahari sama, saya juga mencintai Aijo sama. Kalau begitu, mari kita balik ke rumah Anda. Buset dah mbak, ini mau kencan apa mau balapan sih? Bolak-balik mulu loh dari tadi. Secara fisik dan mental, Rentaro udah kelelahan buat nanyain apa yang sangat Mbak Meido sukai. Makanya dia mengambil inisiatif untuk membawanya ke Taman Bunga Sakura, tempat romantis yang biasanya dipakai buat berkencan. Melihat ada kios yang jual makanan, Rentaro mengajak dia buat pergi makan dan membeli apa yang dia suka. Tapi lagi-lagi Mbak Meido hanya memprioritaskan apa yang sangat ingin Rentaro makan. Kalau begini jadinya, yang menikmati kencan ini hanyalah aku seorang. Oh, aku tahu. Meido-san, bisakah aku meminta supaya kamu membuatkanku hidangan yang enak? Karena tak bisa memasak di sini, dia tidak dapat memenuhi keinginanku. Berarti pilihannya, kita berdua harus memilih makanan yang sangat kita sukai. Keinginan Anda merupakan perintah bagi saya. Lah, kok jadi gini? Rentaro beralasan lagi, makanan yang ingin dia makan harus jadi dalam kurun waktu 1 menit. 40 detik kemudian, makanan tersebut udah Mbak Meido bawa ke hadapan Rentaro. Rentaro mempertanyakan gimana cara dia masak dengan cepatnya. Dengan malu-malu, Mbak Meido mengatakan, udah nyiapin makanan ini pada saat azan subuh. Oh tidak, defeknya terlalu besar hingga mencapai ke inti hatiku yang paling dalam. Tak henti-hentinya Rentaro memuji makanan dia yang sangat enak. Saking enaknya, dia pun sampai nangis waktu makan. Makanan udah ludes tanpa tersisa. Selesai makan, keduanya mulai mandangin bunga sakura. Di tengah asik memandang, Mbak Meido menginginkan supaya Rentaro memberikan perintah apapun pada dia. Inti otak Rentaro mulai berpikir keras, memikirkan apa yang akan dia perintahkan kepada wanita cantik seperti Mbak Meido ini. Melihat ada ranting, Rentaro memerintahkan supaya Mbak Meido mengambil itu. Buset, udah kayak merintahin hewan aja ya. Mbak Meido langsung segera melaksanakan perintah Rentaro. Dan Rentaro berpikir ulang, kok malah berasa kayak main sama hewan ya? Lah, baru juga diomongin loh. Sekarang gantian Mbak Meido yang ngelempar ranting tersebut. Dan Rentaro mengambilnya lalu diberikan pada Mbak Meido. Dengan begini, kita impas. Sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Tanya Mbak Meido. Gua pun juga kagak tahu cuy, apa yang lu lakuin? Mbak Meido berharap supaya perintah yang diberikan Rentaro lebih bisa dipahami. Rentaro bertanya, kenapa Mbak Meido ngebet banget pengen jadi pelayan? Kenapa nggak berhenti dulu jadi pelayan dan mulailah jadi diri sendiri? Mbak Meido berterus terang, mengatakan jika hidupnya tidak memiliki arti. Tiba-tiba saja memperlihatkan seseorang yang terbaring tidak berdaya di tengah dinginnya musim salju.
Satu-satunya nilai yang kumiliki adalah dengan mengikuti perintah Anda dan Hahari sama. Baiklah, aku akan memberikan perintah. Mulai dari sekarang, kau tidak boleh berguna untukku. Mbak Meido berpikir, sebenarnya perintah macam apa ini? Singkat cerita, berbagai macam pose dan posisi mulai Mbak Meido lakukan. Tapi, tindakan itu Rentaro anggap berguna bagi dia. Karena segala hal yang dilakukan di sini rata-rata disukai Rentaro, Mbak Meido akhirnya pergi dengan mobilnya untuk balik ke kediaman Hanazono. Di kediaman Hanazono, Hahari mendapati telepon yang ditunjukkan untuk Mbak Meido. Saat diangkat dan muncul suara Rentaro, dojutsu milik Mbak Meido seketika itu langsung aktif. Hahari bertanya-tanya, sebenarnya kencan macam apa yang saat ini mereka lakukan hingga sampai kayak gini. Mbak Meido balik lagi ke tempat Rentaro, berkata padanya, sepertinya hal yang membuat saya tidak berguna bagi Anda adalah kematian. Tepat, satu-satunya hal yang membuatmu tidak berguna untukku tak lain hanyalah kematian. Selama kamu masih hidup, kamu akan selalu berguna untuk diriku. Makanya tak perlu bagimu repot-repot melayaniku. Hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu telah menjadi orang yang berharga. Mbak Meido mulai keinget masa lalunya ketika ditolong sama Hahari. Di saat itu, dia juga mengatakan jika dirinya tidak berharga. Tapi Hahari langsung menolongnya menggunakan kata-katanya. Jika kamu mencintai seseorang, janganlah jadi fanatik. Hanya cukup katakan padanya bahwa aku mencintaimu. Aku ingin kamu jadi pacarku. Keinginan Anda merupakan perintah bagi saya. Loh, kok masih kayak gini? Tanya Rentaro. Kayaknya emang udah nggak bisa diubah deh sifat basicnya Mbak Meido. Selanjutnya, Rentaro mulai membawa Mbak Meido kepada para haremnya, menyatakan bahwa Mbak Meido telah resmi masuk ke dalam haremnya. Untuk merayakan Mbak Meido yang resmi bergabung, semua harem mulai pakai baju pelayan. Supaya perayaannya lebih wah lagi, Hahari ingin mengadakan sebuah event perang-perangan make baju pelayan. Hadiahnya akan mendapati ciuman dari Pangeran Rentaro. Semuanya begitu bersemangat begitu mendengar hadiahnya. Semua tim sudah berada di posisinya masing-masing. Dengan peluit yang ditiup, tandanya perang pun akhirnya dimulai. Serangan pertama dimulai oleh Karane, tapi lawan yang dia pilih malah langsung sang MPV. Alhasil, bukannya jadi penyerang, malah dianya yang diserang. Untung saja serangan begitu mah mudah banget Karane atasi. Baru aja bergaya yang beginian mah serangan EZ, malah datang serangan berikutnya. Sekali lagi serangan itu berhasil Karane atasi. Tapi kenapa ekspresinya malah gini ya? Kamu udah hebat loh Karane, berhasil ngatasin 2 serangan beruntun dari Mbak Meido. Dan buset, rambut atau besi ini kok terlihat kokoh sekali, selayaknya tiang bangunan. Melihat Karane tak berkutik, Kusuri langsung nembak dia. Keasikan merayakan sampai lupa ada Nano di belakangnya. Dengan ini, 2 kontestan, Karane dan Kusuri, telah keluar dalam permainan. Selanjutnya ada Kurumi yang memojokkan Hahari dengan pistolnya, tapi langsung teratasi hanya modal ngelempar roti doang. Dan udah, begitu aja cara dia keluar dari permainan ini. Seperti yang tadi, saat orang lain merayakan kemenangannya, maka Nano akan datang untuk menyerang secara diam-diam. Mbak Meido tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan analisanya yang bagaikan AI, Nano memperkirakan dengan jarak segini dia bisa menghindari serangannya asalkan lebih cepat dari cahaya. Setelah berhasil menghindari serangan Mbak Meido, sekarang giliran Nano yang menyerang. Tapi serangan dia juga nampaknya berhasil dihindari.
Karena berada dalam komposisi yang seimbang, keduanya pun mulai ribut pakai kekuatan asli mereka. Merasa lawan Mbak Meido itu nggak mungkin bisa menang, Nano mengubah targetnya jadi Shizuka. Shizuka yang ketakutan setengah mati mulai nembaki Nano secara random. Saat Nano udah mojokin Shizuka dan dikiranya bakalan menang, saat itulah terjadi kejutan. Penjelasan singkatnya, ketika Shizuka nembak secara random, Nano mengira semua air itu telah berhasil dia hindari. Tapi mengejutkannya, tembakan asal-asalan itu pelurunya malah melayang ke atas dan berakhir menimpa Nano. Kok aneh ya? Nembaknya itu padahal sama rata ke depan dan ke samping loh. Tapi kenapa bisa ada yang ke atas ya? Lebih anehnya lagi, kenapa Shizuka juga ikutan basah coba? Ternyata selain kena Nano, peluru itu juga kena dirinya sendiri. Shizuka dan Nano telah meninggalkan pertandingan, dan sekarang yang tersisa hanya tinggal Mbak Meido, Hahari, dan Hakari. Hakari mengancam akan nembak Hahari saat ini jika Mbak Meido tidak nembak dirinya sendiri. Tak mau itu terjadi, dengan terpaksa Mbak Meido harus menuruti omongannya. Hahari menghentikan aksi gilanya, berkata padanya seorang pelayan yang rela berkorban untuk tuannya memang tidak salah. Tapi seorang master yang melihat pelayannya terluka, tapi dia tetap diam saja, lebih buruk daripada sampah. Daripada harus mengorbankanmu, tapi meninggalkan bekas luka di hatiku, lebih baik aku pergi saja. Anjir, kenapa malah ada dramanya gini coba? Mbak Meido yang merah mulai datang menghampiri Hakari, memojokkannya tanpa bisa melakukan perlawanan balik. Setelah berhasil mengalahkan Hakari, Mbak Meido langsung segera ke tempat Hahari, menangis sejadi-jadinya karena dirasa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dengan ini, wasit menyatakan semua pemain memperoleh kemenangan. Keputusan ini diambil wasit karena para pemain dalam kondisi yang seimbang, yaitu sama-sama membasahi pakaian pelayan mereka. Hadiah akan segera Pangeran Rentaro berikan pada para pemenang. Terakhir ada fan service Pangeran Rentaro yang basah kuyup, yang nampaknya membuat ibu dan anak ini sangat menyukai hal tersebut. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!